Shalom, selamat pagi, salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Sahabat YSDT yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, dan kasih Tuhan tidak akan beranjak, senantiasa tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Pujilah Bapa sumber segala kasih karunia dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang akan kami sambut pagi hari ini. Kami mohon dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang diberkati, untuk puji kebesaran Tuhan. Kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Kami terlalu percaya Tuhan, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan menolong kehidupan kami. Oleh darah-Mu yang kudus Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri Tuhan, dan kami menikmati kesembuhan yang daripada Yesus. Saat itu masih ada, sebab Tuhan sudah memberikan perjanjian-Nya, perjanjian yang kekal, bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dijanjikan Tuhan, kita terima di dalam Yesus. Sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan keregaan. Berbahagialah setiap orang yang berlindung kepadanya dan percaya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman tentang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada satu momen di mana ketika saya sudah Kristen, saudara, saya tidak tahu apa-apa. Di momen saya menjadi Kristen, sekedar Kristen, oleh KTP, saudara. Pada waktu saya Kristen, saya tahu saya selamat.
Saya tahu saya merayakan Natal. Dari kecil, saya tahu bahwa setiap Natal saya bukan menantikan Yesus, saya menantikan Santa Claus. Dan dari kecil hingga besar saya mengikuti sakramen-sakramen, saya mengikuti banyak hal yang sudah menempatkan diri saya katanya sebagai orang Kristen yang dianggap dewasa oleh sakramen tersebut. Tahun 99, saya masuk dalam dapur kesengsaraan. Seperti yang kita belajar ya kemarin-kemarin. Baru saya ngerti bahwa ketika kita ada di dalam dapur kesengsaraan, kalau kita cari pertolongan kepada Tuhan, Dia itu hidup. Dia itu benar ada. Dia itu bukan sekedar yang dipercayai oleh orang Kristen, tapi Dia itu ada. Saudara, kelahiran kembali, kelahiran baru itu membuat saya meresapi makna kuasa salib Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saudara, ekonomi diperbaharui, mentalitas diperbaharui, rasa perasaan berdosa itu diperbaharui. Saudara, dan mental itu yang paling parah, saudara. Mental di luar Tuhan itu orang susah ngomong, tapi hancur. Hancurnya itu begini, saudara. Kita nggak tahu kalau kita hancur. Kita nggak tahu kita itu hancur sampai kita Tuhan membuat satu perbedaan antara adanya Tuhan dan tidak adanya Tuhan. Hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita ngerti apa itu sembuh. Waktu kita tidak mengenal Tuhan, kita nggak ngerti apa itu sembuh. Kita pikir sakit itu adalah bagian dari hidup. Kita pikir tidak damai sejahtera itu adalah bagian dari persoalan-persoalan realita hidup. Tapi begitu mengenal Tuhan secara pribadi, orang bilang semriwing, orang Jawa bilang, merasakan adanya hadirat, adanya kuasa. Tuhan membuat sebuah perbedaan antara ada Roh Kudus dan enggak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bukan tanpa alasan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah menjadi sembuh. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan, ternyata di kitab Yesaya adalah kitab yang paling banyak berbicara tentang Kristus. Paling banyak menubuatkan tentang realita ketuhanan Yesus Kristus. Paling banyak menyebutkan realita tentang keberadaan Yesus Kristus yang kemudian digenapi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Jesus is the promise of God, which is become reality in our life. Dan saudara, sayang sekali kalau kita nggak merasakan realita Kristus dalam hidup kita. Sayang sekali kalau kita tidak merasakan realita kesembuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sayang sekali kalau kita tidak sungguh-sungguh berpegang kepada janji firman Tuhan, di mana perjanjian yang kekal Dia sediakan bagi kita. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita sudah menjadi sembuh. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Hari ini bertepatan tanggal 21 April. Buat kaum wanita, selamat merayakan Hari Emansipasi Wanita. Buat kaum wanita yang dari kegelapan, biarlah terbit terang, seperti firman Tuhan kata, habis gelap terbitlah terang, itu tercatat di dalam kitab suci. Selamat merayakan Hari Kartini. Dan para kaum wanita, tetaplah bersemangat dan menjadi berkat, jangan menjadi dominan, tetapi menjadi pribadi yang luar biasa oleh karena Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, itu janji firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Yesaya, nubuatan tentang Mesias itu sangat tajam, saudara. Saya mau katakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan tentang Yesus Kristus itu adalah penggenapan. Dan tentang Mesias di mana Dia sudah ada bagi kita hari ini, itu sudah dijanjikan Tuhan. Sebab Dia lahir oleh karena perjanjian kekal Allah Yahweh dengan umat manusia. Katakan Dia hamba Tuhan yang menderita. 2 hari lalu kita sudah belajar tentang hamba Tuhan Dulos, tentang hamba Tuhan yang mengosongkan diri, kenosis. Betapa Dia mengosongkan diri dari keilahiannya, supaya untuk sekejap rasanya Dia menanggung segala dosa umat manusia. Sebentar lagi kita menikmati kenaikan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita menikmati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nubuatan tentang Mesias menanggung dosa manusia itu gak main-main. Saudara, kalau kita hanya speech dengan sebuah doktrinal, itu gak keras.
Saudara, kalau saudara mengalami yang namanya dosa, saudara mengalami yang namanya kebutuhan untuk diselamatkan, saudara mengalami yang namanya kebutuhan untuk merasakan kemenangan di dalam Tuhan, maka saudara akan betul-betul meresapi ayat firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilur Yesus dia menjadi sembuh. Dan ketika saudara, film The Passion of Christ pertama kali saya nonton itu merinding, saudara. Saya nggak kebayang ini waktu mereka melakukan syuting ini, hadirat Tuhan begitu kuat. Saudara, orang begitu manusia itu kadang dia begitu exciting terhadap sesuatu yang baru. Ketika The Passion of Christ pertama kali dirilis, itu seluruh dunia gemetar melihat bagaimana Passion of Christ, ya, bilur-bilur Yesus itu ditampilkan dalam sebuah movie yang epic, saudara. Dan hari-hari ini ketika kita melihat bilur-bilur Yesus seperti ini, kok biasa aja, saudara, karena iblis menipu kita dengan berkata bahwa luka-luka itu biasa. Padahal kalau kita resapi, kita imani, dan kita fokuskan kembali kepada Tuhan, bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan, saudara. Berbahagialah orang yang percaya, sebab kepadanya akan beroleh keselamatan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 13 dari Yesaya 52, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Kemarin kita sudah belajar, hambaku akan berhasil, dia akan berhasil melakukan apa yang diperintahkan oleh Tritunggal Yahweh. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang bagi bangsa, banyak bangsa, rakyat. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapa katakan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, saudara. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita menginginkan dia, memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi, saudara? Penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Pada waktu wanita-wanita Yerusalem menangisi Yesus yang sedang memikul salib, dia katakan, putri-putri Yerusalem, hai wanita, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Mereka tidak tahu bahwa putri-putri Sion itu sedang menangisi dosa-dosa mereka yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mau melihat Yesus, lihat betapa sebetulnya kita yang orang yang paling malang, yang patut mendapatkan penghukuman. Tapi oleh karena kasih, dia menebus dosa. Aku berdoa buat pagi hari ini, engkau yang sedang menanggung beban, sedang menanggung dosa, dan engkau tidak tahu bagaimana harus pulih, saudara. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ketika kita memandang Yesus dengan penuh iba dan belas kasihan, penyakit kita yang ditanggungnya, tangisilah dirimu sendiri. Tangisilah bagaimana penyakitmu, sakitmu, dosamu, kesengsaraan kita itu yang dia pikul supaya engkau tidak lagi memikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat, saudara, seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Tidak gampang, saudara, keluar dari kesesatan. Seorang pria yang terikat dengan dosa, perselingkuhan, perzinahan, mungkin kita nggak akan rasa, saudara. Tapi kalau istrinya, dia itu kan rasa betul bagaimana menderitanya dia.
Kesesatan itu, saudara, berbahaya. Saking berbahayanya orang yang terjebak di dalam dosa, di dalam penyesatan. Dan oleh karena belas kasihan. Firman Tuhan katakan, engkau yang sesat, marilah. Ada berapa banyak saudara keluarga-keluarga yang menyebut dirinya Kristen. Tersesat. Apa bedanya kita dengan domba-domba yang masing-masing mengambil jalannya sendiri? Dan untuk itu pun, hai engkau suami-suami yang tidak setia dengan istri masa. Bukankah Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian? Tuhan telah menimpakan kejahatan kepada Yesus Kristus, kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengikuti. Saudara, kalau kita iba kepada Yesus, kita salah. Kenapa engkau terus? Kenapa engkau terus-menerus membiarkan dirimu tersesat? Yesus sudah mati bagi kita. Firman Tuhan berkata, hai perempuan-perempuan Sion, putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri. Sebab apa yang kutanggung itu adalah karena dosa-dosamu, saudara. Jangan nangis kalau kita melihat Yesus dipikul. Yesus memikul saat. Kita harus tangisi Adam. Kenapa sampai sekarang? Yesus sudah mati bagi kita semua. Dan masih ada orang-orang yang tidak mau membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus menjadi murid Kristus. Bukankah sia-sia pengorbanan Kristus? Kita tidak mengambil bagian di dalam keselamatan yang sudah Dia tebus bagi kita semua. Saudara, berbahagia setiap orang yang sudah percaya, ya. Berbahagia setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Tapi kau tahukah kau saudara, di luar sana ada orang-orang yang belum menerima pengorbanan ini. Ada orang-orang yang masih menolak pengorbanan ini. Ada orang-orang yang belum menerima penderitaan Yesus Kristus sebagai bagian dari keselamatan. Aku berdoa pada siang hari ini ketika sabda firman Tuhan disampaikan. Berhentilah menangis, hai putri-putri Yerusalem. Berhentilah menangis untuk Tuhan, karena tangisilah dirimu sendiri. Sebab yang perlu kau tahu bahwa dosamu itulah yang sementara ditanggungnya. Aku berdoa buat pagi hari ini. Jika ada orang yang masih berkeras hati, tidak mau sungguh-sungguh datang kepada pengorbanan Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh kembali dari penyesatan, jatuh bangun di dalam dosa seksual, jatuh bangun di dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, jatuh bangun di dalam dosa tidak mau sungguh-sungguh mengasihi itu. Ya Rabbasikarabah. Hari ini Tuhan berbicara dengan sangat kuat bahwa, hai putri Yerusalem, tangisilah dirimu sendiri. Engkaulah yang menangis, perlu menangis kalau kau tidak menerima keselamatan. Aku berdoa biarlah dunia dibutakan. Dunia yang sudah dibutakan, dicelikan matanya. Aku berdoa untuk dunia yang sudah dibutakan, dibukakan matanya. Untuk percaya, sudah dibayar, saudara. Sudah dibayar lunas dengan darah pengorbanan Yesus. Tangisilah dirimu sendiri yang tidak mau menerima kebenaran. Tangisilah dirimu sendiri yang tidak mau diselamatkan. Tangisilah dirimu sendiri yang tidak mau dipulihkan dari kesesatan. Ya Rabasana ya Rabataka ya Rabasika Rabataka ya Rabalabala. Sebab pemuka agama Yahudi, mereka juga mempersembahkan korban. Tapi apa yang Yesus katakan?
Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, dan engkau menjadikannya sarang penyamut. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyakit kita dipikulnya, kesengsaraan kita dipikulnya, ganjaran kita dipikulnya yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Apa itu ganjaran, saudara? Kalau saudara itu waktu menjadi anak sekolah, kita itu yang harus dicambuk. Kita itu yang berdosa yang harus pikul semuanya. Tapi apa yang terjadi? Penyakit kita dipikul. Jangan datang hanya karena pengen sembuh. Jangan datang hanya karena kita pengen bebas dari kesengsaraan. Jangan datang hanya karena suka ganjaran kita dipikul Yesus. Dan setelah itu kita gak sungguh-sungguh dengan saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hari ini saudara, bless them who come with the sincere heart. Diberkatilah mereka yang datang dengan hati yang tulus. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, penyakitmu sembuh, kesengsaraanmu sembuh, ganjaran kita dipikulnya, dosa-dosa kita dipikulnya. Saudaraku yang diberkati, bilur-bilur Yesus menjadikan kita manusia yang lebih baik. Saudara, di dalam Yesaya 54, Tuhan mengikat perjanjian damai dengan Sion. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat. Panjangkan tali kemahmu, pancangkanlah kokoh patokmu. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota yang sunyi. Ini janji Tuhan, saudara. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Tuhan menaruh hidup kita di telapak tangan Tuhan, saudara. Dia mengikatkan janjinya dengan sumpah. Sekalipun gunung beranjak, gempa dan lain sebagainya, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Janji Tuhan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melunturkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan membuktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Luar biasa kitab Yesaya. Di dalam pasal 55 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, bilur Yesus tersedia bagi kita. Waktu Paskah kita melihat salib Yesus via Dolorosa di mana. Tapi orang setelah merayakan Paskah nyanyi lagu-lagu dunia dan minum minuman keras. Saudara, selama ia berkenan ditemui, selama ia sudah memberikan perjanjian bagi kita, berserulah kepadanya selama ia. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Tuhan ingatkan, ini rancanganku, bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tadi katakan, hambaku akan berhasil. Yesus Kristus akan berhasil melewati proses salib via Dolorosa. Firman Tuhan akan berhasil. Saudara, adakah rancangan Tuhan yang gagal? Tidak ada, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, sebab firman Tuhan yang diperkatakan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, perkatakan, oleh bilur Yesus aku sembuh. Sekalipun engkau penyakit kanker, sekalipun engkau penyakit jantung, sekalipun engkau sudah pasang ring, tapi kalau engkau perkatakan, oleh bilur-bilur Yesus dia telah mengganti bodiku dengan bodi ilahi. Dia telah menggantikan kesakitanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan sudah dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Demikian janji firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah akan ditariknya kembali. Ia tidak akan kembali dengan
sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan, dia seorang gembala senior dari GPDI, dia berkata seperti itu. Kalian tahu bahwa dalam hidup saya hidup dengan iman. Saya dengan suami saya, pendeta. Kami tidak punya apa-apa, tapi besoknya mau rapat. Lalu dia katakan, dia mau rapat tapi nggak punya apa-apa, saudara. Nah, dia katakan, sudah rapat aja. Suaminya tanya, kita mau makan apa? Sudah, nanti kita akan makan. Tiba-tiba, besoknya mau rapat, pagi-pagi dia dapat kiriman ayam, dia dapat kiriman beras, dia dapat kiriman sayur. Dan mereka yang mau tutup doa puasa pada waktu itu, mereka setelah mendapat kiriman itu, ibu pendeta langsung masak cepat-cepat, kemudian menyiapkan makanan buka puasa. Suaminya kaget, wah bisa ada ini. Saudara yang diberkati, Yesus keputusan, ku tak ingkar. Orang yang setia di ladangnya Tuhan, janji Tuhan berkata, aku akan pelihara engkau. Saudara, orang yang setia dengan Tuhan, ketika engkau tidak punya uang, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya, asal engkau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Selama ia berkenan ditemui, berarti ada waktunya ia tidak berkenan ditemui. Kapan selama ia berkenan ditemui? Pada waktu pintu kasih karunia masih terbuka. Pada waktu dia berkata, oleh bilur-bilurnya engkau telah menjadi sembuh. Pada zaman di mana ia tidak menutup pintu kasih karunia, itulah zaman di mana ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Amin. Yang terakhir di dalam Yesaya 56 hingga Yesaya 57. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian, mereka akan membawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudaraku, Anda bukan orang asing. Kita dari kaum bangsa-bangsa yang lain, tapi kita ditarik menjadi anak-anak raja. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Bukankah kita dulu adalah orang-orang yang tidak terhitung? Bukankah kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak diterima? Tapi hari ini engkau bukan orang asing di tempat ini. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya, sekalipun engkau dari bangsa lain, sekalipun engkau dari golongan orang yang tidak percaya Tuhan, tapi hari ini Tuhan katakan, engkau yang menggabungkan diri untuk melayani Dia, mengasihi namanya, yang memelihara hari-hari perhentian Tuhan dan yang berpegang pada perjanjiannya, akan dibawa ke gunungnya yang kudus, akan diberikan kesukaan di rumah doa. Saudaraku yang diberkati oleh rumah doa, saudara bukan orang asing. Di rumah doa engkau welcome, engkau diterima, engkau dibentuk, engkau diubahkan, engkau dengan pola manusia lamamu akan diubahkan menjadi manusia baru, acceptable. Saudara, tidak ada rejection bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Aku akan berkenan kepada korban-korbanmu, bakaran korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumah akan menjadi the house of prayer bagi segala bangsa. Saudara, nubuatan Yesaya mengatakan ini saatnya. Bukan sekedar Israel, bukan sekedar Yehuda, tetapi bangsa-bangsa lain juga akan menerima keselamatan. Raja Kores, Raja Media Persia, itu menjadi salah satu alatnya Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan orang asing. Anda diterima di sini. Anda orang hebat. Anda orang yang dipulihkan. Anda orang yang diterima untuk menjadi pendoa bagi segala bangsa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 57, aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Anda seru saudara, aku akan menyembuhkan itu, fix, pasti janjinya. Tapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan tiada damai bagi orang fasik. Saudara, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Yang pertama, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Yang kedua, datang minta ampun. Datang minta ampun. Karena dosa-dosa kita itu
mau diselamatkan oleh Tuhan, kita datang minta ampun. Bawa korbanmu, bawa persembahanmu. Saudara, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Mari saudara datang memuji kudus saudara. Tidak ada damai bagi orang fasik. Jangan tetap tinggal dalam dosa. Tetapi marilah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan dan kita yang rindu menerima keselamatan dari Tuhan, kita satu di dalam. Bukankah Yesus telah berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sudah diberikan segala sesuatunya bagi kita. Pengorbanannya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita sudah disediakan bagi kita. Ini sebuah pilihan, saudara. Selama pintu kasih karunia terbuka, Bapa kami berdoa dalam nama Yesus. Keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Orang-orang yang belum setuju dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka yang sudah menerima, mengecap kebaikan dan masih menyia-nyiakan, Tuhan juga ampuni dan pulihkan. Bapa, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Penyakit kami ditanggungnya, kesengsaraan kami ditanggungnya, ganjaran kami ditanggungnya. Dan kami berdoa Tuhan, orang-orang asing yang menggabungkan diri bersama-sama dengan Tuhan, akan bersama-sama di dalam rumah doa-Mu bagi segala bangsa. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini keselamatan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang terdekat, yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, yang masih terikat dengan dosa-dosa perjinahan, yang masih terikat dengan dosa percabulan, yang masih belum mau keluar dari kesesatan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, tarik mereka kepada keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk suami-suami yang tidak setia dengan istri masa mudanya. Kami berdoa untuk istri-istri yang meninggalkan keluarganya. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tarik mereka kembali Bapa. Mereka di dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi. Anak-anak yang meninggalkan orang tuanya, anak-anak yang terikat dengan narkoba, anak-anak yang terbelenggu, Tuhan, jamah kehidupan mereka Bapa. Keselamatan daripada Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Bapa, kami percaya belas kasihan Tuhan oleh karena bilur-bilur-Mu Yesus Tuhan. Selamatkan mereka yang terlilit hutang, selamatkan mereka yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan, perampokan, pencurian Tuhan, anak-anak yang ada di lembaga permasyarakatan, warga-warga binaan Tuhan, selamatkan mereka, anak-anak muda yang sekolah SD, SMP, SMA, yang sudah terikat dengan dosa-dosa, mereka yang terikat dengan gadget, mereka yang terikat dengan dosa-dosa belenggu-belenggu Tuhan, selamatkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya ketika mereka buka hati mencari Tuhan, mereka akan dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Kami bawa doa kerinduan kami dalam tangan, disembuhkan, dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus, maka akan selamat. Doa kami dalam nama Yesus yang berucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. God bless you.